Ya, saya melanjutkan lagi perbincangan tadi. Saya kenal beberapa pengusaha di Hong Kong ini, dan latar belakang mereka dari keluarga miskin. Dan saya kenal seseorang yang, mohon maaf kalau berbeda agama, sekali lagi, orang yang saya doakan. Saya tahu kehidupan dia dari seorang supir. Dia juga mahasiswa, saya tidak bisa sebutkan namanya. Dia sambil kuliah, dia menjadi supir. Dia kerja serabutan, sempat berjualan soto yang saya dengar. Tapi dia seorang yang gigih bekerja dan tekun berdoa. Dan saya juga berdoa dan berdoa. Dan sekarang dia sangat berhasil dan menjadi seorang miliarder. Nah, namun sebenarnya dari kehidupan ini, uang bukan yang nomor satu yang harus kita kejar. Bukan miliardernya yang harus kita kejar. Tetapi tentu kita pun tidak mau menjadi miskin, bukan? Karena kalau miskin ya gimana? Kita kalau berkeuangan juga akhirnya kita akan sangat sedih dan mungkin Anda akan berpikir lebih baik mati. Jadi tetap kita perlu memiliki kelebihan atau kekayaan sehingga kita bisa menolong orang lain, kita bisa memberi. Kalau kita tidak punya sesuatu, bagaimana kita bisa memberi? Betul kan logikanya? Oke. Itu. Terus kemudian update status berikutnya pada tanggal 5 Desember 2012 adalah di dalam kasih tidak ada gontok-gontokan. Ya. Maksudnya gontok-gontokan rumah tangga, tidak ada perceraian, tidak ada beristri kan lebih dari satu. Mohon maaf kalau ini berbeda paradigma, berbeda keyakinan, berbeda tuntunan, berbeda tafsiran. Ini adalah dari saya sendiri aja, menurut isi hati saya. Karena apa? Karena kalau beristrikan lebih dari satu akan merugikan dan melukai istri dan anak-anak yang jadi korban. Maksudnya istri pertama dan anak-anak dari istri pertama itu pasti akan menjadi korban. Pasti mereka akan kecewa, mereka sedih, kok bisa bapaknya menikah lagi? Kurang apa sih istri yang pertama? Kurang apa sih? Mungkin anak-anak akan bertanya, ibuku itu ini. Atau alasan-alasan yang lain. Tetap saya salut dengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang dari Jogja, pernah diwawancarai. Sebenarnya sebagai seorang raja di Yogyakarta, beliau memiliki hak untuk memiliki istri lebih dari satu. Tapi beliau menjawab, kenapa tidak menggunakan haknya? Dan beliau menjawab, dia adalah produk dari poligami. Dan dia tahu bahwa itu sangat menyakitkan, sangat memedihkan. Sehingga beliau menyampaikan bahwa tidak akan poligami. Dia memilih untuk setia pada istri pertamanya, setia pada istrinya, bukan istri pertamanya. Kalau ada istri pertama berarti ada istri kedua dong. Dia memilih untuk setia pada satu istri, tidak memiliki lebih dari satu. Terus terang saya salut dan saya setuju dengan paradigma ini, dengan tuntunan ini. Ini tidak berbicara tentang agama, mohon maaf kalau Anda juga memiliki kebebasan untuk memiliki istri lebih dari satu, tetapi ini berbicara tentang isi hati saya. Jadi tetap istri satu doang, satu saja cukup dan terbaik sekali lagi. Ya. Jadi di dalam kasih tidak ada tawuran rumah tangga, tidak ada perselingkuhan. Ya, jadi perselingkuhan itu kalau suaminya selingkuh, terus istrinya juga balas dendam, selingkuh lagi dengan pria yang lain, itu juga berarti tidak ada kasih. Itu justru akan menimbulkan perpecahan rumah tangga. Kalau suatu rumah tangga sudah pecah,
itu ya pasti akan hancur. Kalau suatu desa, suatu RT desa lah terpecah belah, maka desa tersebut akan hancur. Suatu negara jika terpecah belah, pemerintahannya negara tersebut juga akan hancur. Demikian juga rumah tangga Anda, kalau rumah tangga Anda tercerai-berai, ya hancur. Nah, esensial Tuhan adalah Maha Pengampun dan Pengasih. Jika ada kasih, tidak akan membenci perbedaan. Ini yang menjadi visi saya, jujur. Saya tidak merasa ditugaskan untuk menyebarkan agama. Tapi saya tahu bahwa saya ditugaskan untuk menyebarkan kasih Tuhan. Jadi harus ada kasih. Nah, mintalah pada Tuhan agar Anda memiliki kasih Tuhan. Anda yang baca status ini boleh tidak setuju, tidak apa-apa. Jadi Anda yang tidak setuju dengan video ini juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, status update berikutnya yaitu pada tanggal 6 Desember. Di antara apapun yang kukagumi dan jadi teladan bagiku adalah ibu kandungku, maksudnya ibu kandung SPM. Beliau suka menolong tanpa pernah bertanya, agamamu apa? Mau nolong kok tanya dulu agamamu apa, sukumu apa, kalau berbeda ya nggak ditolong. Ibu saya nggak seperti itu. Ibu saya kalau mau nolong ya nolong. Agamanya beda nggak ada masalah. Sukunya beda nggak ada masalah. Saya berharap bahwa ini tertanam pada Anda semua. Beliau suka menolong orang tanpa membeda-bedakan, menolong tanpa pamrih. Oke, status update berikutnya. Jangan sampai terjebak Facebookan melulu. Maksudnya saya SBM suka bikin status update jika tiba-tiba inspirasi datang, tapi bukan berarti nge-Facebook melulu. Ayo, jangan lupa tugas, sebab ada hak dan kewajiban. Hak Anda untuk mendapat gaji, kewajiban Anda untuk kerja. Salam sukses berhasil mantap dari Kota Internasional Hongkong. Ini status update berikutnya. Nah, status update pada tanggal 7 ini semua adalah inspirasi yang saya dapatkan. Mungkin saya dapat inspirasi kadang-kadang lagi dengerin lagu atau lihat video atau lagi di bis, lagi merenung, tiba-tiba inspirasi datang begitu aja. Saya yakin itu dari kuasa Tuhan yang memberikan inspirasi itu, bukan dari kepintaran saya, kecerdasan saya, kepandaian saya. Awalnya dua-duaan, awalnya cium-ciuman, suka di tempat gelap-gelapan, terus kemudian peluk-pelukan, tak tahan diri, diraih setan. Kebablasan. Akhirnya hamil duluan. Sudah 3 bulan. Hati-hati anak-anak muda, apalagi Anda kalau sudah menjadi kepala rumah tangga dengan orang lain. Kalau sampai hamil, bisa hancur rumah tangga Anda dan hancur masa depan Anda sendiri. Buat teman-teman, jagalah diri baik-baik terhadap nafsu diri. Beri yang terbaik pada orang yang telah menjadi suami. Jadi, ya menikah dulu, jaga kegadisan. Nah, kalau Anda sudah tidak gadis lagi, mohon ampun, bertobat dan jujur pada calon suami. Kalau masih mau menerima, ya alhamdulillah buat bagi Anda yang beragama Islam. Kalau saya orang Kristen, ya puji Tuhan mau menerima. Tapi kalau ada seorang pria yang mau menerima calon istrinya sudah tidak gadis lagi, saya acung jempol. Saya acung jempol sekali lagi. Berarti Anda tidak egois, tapi Anda benar-benar menerima apa adanya calon istri Anda. Dan istri Anda, kalau Anda sudah tidak gadis dan menikah dengan orang